Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki sesi yang kedua taklim kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan surat Al-Qari'ah. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz kita. Sebelumnya akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Joko dan semuanya teman-teman yang ada di Zoom Alasani. Sehat Ustadz? Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, pagi hari ini mohon bisa dibahas ayat surat Al-Qari'ah. Ya. Ayat 1 sampai 11 tentunya mungkin mudah-mudahan bisa selesai semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita simak, mari kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustaz pada pagi hari ini. Tafadhol Ustaz, silakan. Syukran Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama kita lahir dalam keadaan Islam, kita diberikan oleh Allah iman, kita diberikan oleh Allah panjang umur serta sehat badan, sehingga kita dapat kembali bersama-sama berkumpul di pagi yang cerah ini. Dan kita berharap kelak oleh di yaumil hisab nanti Allah memanggil kita dengan panggilan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kita bersyukuri semua nikmat, karena kita tahu bahwa semua nikmat yang ada pada kita hanya titipan, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, role model kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai kita dan pantas kita mencintai beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi yang berbahagia ini kita bahas surat Al-Qari'ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu akar katanya qara'a. Qara'a itu artinya bahaya besar. Kalau Al-Qari'ah, bahaya besar yang itu. Nah, tertentu barangnya. Al-Qari'ah, alif lam. Maka ini diartikan hari kiamat. Salah satu nama dari hari kiamat. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Nah, kemudian Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Tahu nggak kita semuanya? Alhamdulillah kita diberitahu oleh Allah. Kalau kita tidak diberitahu oleh Allah, kita nggak tahu apa hari kiamat itu akan terjadi. Banyak orang sana di seberang sana menganggap nggak ada hari kiamat, nggak ada katanya. Tapi temuan-temuan ilmiah mengatakan akan ada hari kiamat. Kenapa? Mulai proses yang dari bumi ini, baik bulan, matahari, tata surya, semuanya punya proses. Nah, makin lama ada satu titik. Itu orang ahli astronomi lah, ahlinya lah, yang bisa mengatakan bahwa memang akan ada terjadi hari kiamat satu titik nanti. Tanda-tandanya sudah muncul. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Apakah itu hari kiamat? Jadi tanda-tandanya bicara di hadis ya, di hadisnya. Kemudian wama adraka mal-Qari'ah. Dan apakah wa dan ma apakah adraka
engkau adraka itu memberitahu. Jadi siapa yang memberitahu situ? Al-Qari'ah. Jadi apakah hari kiamat itu memberitahu pada engkau? Itu bahasa metafor ya, bahasa sastra itu, Pak. Apakah hari kiamat memberitahu pada engkau? Nah, dia nggak mungkin memberitahu kan. Cuman kita tahu melalui wahyu, melalui Al-Quran. Jadi dia seolah berkata pada kita, tuh hari kiamat udah ngomong, gue akan datang, kata kayak gitulah ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, diterjemahkan supaya jangan apa, dan apakah kamu tahu hari kiamat itu? Adra itu artinya akar katanya dara. Dara, kita buka kamus, dara polanya af'ala. Dara itu jadi memberitahu, apakah memberitahu kepada engkau hari kiamat mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Nah, jadi terimanya, apakah engkau tahu hari kiamat itu? Nah, yaitu hari di mana nanti yauma yakunun nas, di mana satu hari nanti an-nas, manusia menjadi seperti kal farasil mabthus, seperti kupu-kupu yang berterbangan, yang diterbang dihambur-hamburkan. Farashi itu artinya rama-rama atau kupu-kupu. Kalau batha berterbangan, jadi kalau kupu-kupu berterbangan, berhambur-hamburan. Jadi manusia ini seperti kupu-kupu, Pak, terbang. Kenapa terbang? Nah, itu yang perlu kita pikirkan, Pak. Sekarang kita nggak bisa terbang, Pak. Nggak ada yang kita bisa terbang manusia. Kalau ada nanti Bapak lihat film-film Mandarin itu terbang, itu kan setting kamera aja. Nggak ada orang yang bisa terbang. Nah, jadi nanti manusia terbang seperti kupu-kupu. Kenapa? Begitu dahsyatnya angin, zaman hukuman kepada umat Nabi Komad itu terbang, Pak, di tepak angin, puting beliung terbang berapa meter, mungkin 100 meter, lalu dibenturkan oleh Allah kepala ke bawah, hancur. Allah membinasakan kaum-kaum yang syirik, kaum yang ingkar seperti itu. Nah, seperti itu nanti kita berterbangan, saking kencangnya. Kalau Bapak lihat sekarang angin puting beliung belum menerbangkan, cuma merobohkan bangunan-bangunan, roboh semuanya. Belum sempat terbang. Bapak bayangkan kalau manusia terbang seperti kupu-kupu. Betapa kencangnya angin saat itu. Jadi yauma yakunun nasu, pada hari manusia menjadi kal farashil mabthus, seperti kupu-kupu yang diterbangkan, seperti kupu-kupu yang dihambur-hamburkan. Itu kita nanti. Nah, peristiwa ini akan terjadi. Kapan terjadinya kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad pun, Rasul-Rasul pun nggak tahu kapan datang kiamat. Cuma Allah lihatkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya sudah banyak, Pak. Kita mungkin tidak fokus ke tanda-tanda, kita tidak fokus kepada peristiwa ini, kita fokus kepada persiapan kita apa. Apa persiapan kita? Jadi yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari manusia itu berterbangan seperti kupu-kupu. Kemudian ayat berikutnya, watakunul jibalul kal ihnil manfus. Dan apa itu? Dan gunung-gunung. Takunu itu pelakunya, jadi pelakunya apa? Iya. Siapa iya di situ? Al-jibalu. Watakunul jibalu, dan gunung-gunung seperti kal, menjadi ya, takun itu menjadi, dan gunung menjadi kal ihnil manfus, yaitu kal ihni itu ahana itu artinya bulu, gunung seperti bulu, Pak, bayangin, Pak, bulu yang manfus itu bercerai-berai, bulu yang bercerai-berai. Bapak pernah lihat ya, misalnya Pak ya, saya kecil dulu di kandang ayam. Nah, ayam itu kan banyak bulu, Pak, datangin kencang, Pak, terbang itu bulu semuanya. Nah, gunung seperti itu. Gunung seperti bulu yang berterbangan. Ya, bagaimana manusia, Pak? Ya, manusia seperti kupu-kupu. Gunung aja seperti bulu berterbangan. Jadi masih ada sedikit diberikan bonus kepada manusia ya. Mestinya manusia seperti bulu berterbangan. Tapi seperti kupu-kupu masih adalah kendali ya. Tapi Bapak sekalian, apapun peristiwa pada saat itu dahsyatnya ya. Kan kemarin udah baca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau kita kumpul tentang peristiwa kiamat itu, Pak, luar biasa. Bapak nggak akan pernah menyaksikan peristiwa ini di dunia sebelum kiamat. Ini terjadi hanya pada kiamat. Bumi belah, langit dilipat, semua selesai semua.
Semua selesai. Nah, ini gunung. Wa takunul jibalul kal ihni manfus. Wa dan wa uruf takunu kakai sade. Ini siapa? Iya tadi. Iya itu siapa? Al-jibalul. Kemudian kata-katanya kana wala fa'ala. Dan gunung menjadi ka, huruf seperti al-ihnil manfus itu kata benda majemuk. Jadi seperti kupu-kupu berterbangan. Seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Bulu-bulu dihamburkan, gunung seperti bulu, Pak. Bagaimana manusia? Gunung aja seperti bulu. Bagaimana kita, Pak? Makanya pada hari itu tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Tempat nggak ada tempat berlindung, nggak ada. Tidak ada Bapak mau di bunker, kayak mau Bapak di gedung tinggi, mau di mana, tidak ada tempat untuk selamat. Nah, kemudian Allah katakan, dikunci oleh Allah. Ini harapan kita, ya. Saat seperti itu, fa'amma man takulat mawazinu. Maka adapun man orang-orang yang takulat berat mawazinuhu timbangan kebaikannya fahuwa fi isyati radiyah, maka dia berada dalam kehidupan isyati itu kehidupan radiyah yang bahagia, hidup yang sukacita. Ya, jadi kalau kita amal kita baik, timbangannya berat, ya udah fi isyati radiyah. Ini tujuan kita. Tujuan kita ngaji ini, tujuan kita zakat ini, tujuan kita beramal ini. Fi isyati radiyah. Kehidupan yang bahagia. Kita timbangan kita berat. Jadi gimana kita timbang kita berat? Kita nggak bisa nimbang sekarang ini. Kita hanya bisa menumpuk amal. Tumpuk amal sebanyak-banyaknya. Pagi ngaji, jam 8 ngaji, tumpuk amal kita lagi. Siang duha, habis itu sedekah, tuh ngaji lagi, sedekah lagi, amal lagi, senyum lagi, berbuat baik lagi, baca Quran lagi. Kita tumpuk semua amal ibadah kita agar kita memperoleh fa'amma man thaqulat mawazinuhu, supaya kita memperoleh fi 'isyati radiyah, kehidupan yang bahagia. Inilah visi kita terakhir, Pak. Orang Islam visinya ini, kehidupan yang bahagia di kelak nanti di yaumil hisab, setelah hari kiamat. Sebelum hari kiamat, kehidupan ini semua. Kehidupan ini fata morgana. Kehidupan ini hanya sebuah sandiwara, panggung sandiwara. Ini jalan kita menuju Allah. Dunia ini hanya tempat kita berbuat menanam kebaikan. Menanam hasilnya nanti di mana? Di setelah hari kiamat ini. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyati radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang bahagia. Kemudian wa amma man khaffat. Tadi kan sakulat itu KKL ya, yang pelakunya siapa? Mawazinuhu itu ya. Jadi wama dan ataupun man khaffat yang sakulat itu man khaffat sedikit mawazinuhunya, yaitu amal kebaikannya ringan, ringan kebaikannya, kecil dia. Nyumbang mestinya misalnya ya ngajinya mestinya 1 juz, dia cuma 3 ayat, misal contoh. Tapi banyakkan dia berbuat maksiat. Nyumbangnya mestinya 100.000, dia cuma 3.000. Mestinya gini, dia dikit kerjanya. Tetapi maksiatnya banyak. Wa amma man khaffat, dan barang siapa yang ringan mawazinuhu timbang kebaikannya, fa'amu hawiyah, maka dia di neraka hawiyah. Nah, kita di sini, ini ada fatwa ulama ya. Kalau di timbangan berat, ya pokoknya misalnya kita kayak 100 ya, 5149, yang pas ada yang berpendapat 5149 bakar dulu, 51-nya nanti baru belakangan. Jadi dibakar dulu, mampir dulu dia ke neraka. Ada yang bilang enggak, pada saat dia berat timbangannya dia langsung masuk surga. Nah, saya tidak mau terjebak di perdebatan itu. Yang penting saya bagaimana menumpuk sebanyak-banyaknya. Andai nanti kalau kita sudah berbuat semaksimal mungkin masih juga salah, apa boleh buat, ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Maka kita bertumpu dengan Quran ini. Terus terang secara pribadi saya bertumpu dengan Al-Quran ini. Sebanyak-perbanyak kegiatan-kegiatan yang memahami Al-Quran. Maka saya tidak akan pernah bosan
Jam 5.30 sampai jam 7 kita bahas Al-Quran. Nanti jam 8 sampai jam 10 memberikan Al-Quran lagi. Jam 1 sampai jam 3 Quran lagi. Bahkan nanti meminta lagi jam 4 sampai jam 5 Quran lagi. Malam jam 8 sampai jam 10 Quran lagi. Dari Senin sampai hari Kamis Pak Rapis Caniago buka tasim lagi. Kita perbanyak. Kita perberat amal ibadah kita. Karena Al-Quran itu jalan tol menuju Allah. Al-Quran banyak sekali hadis-hadis yang mendukung keutamaan ibadah membaca Al-Quran. Keutamaan Al-Quran itu banyak sekali. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Satu huruf Al-Quran, 10 kebaikan. Orang yang paham Quran dan mahir dalam Quran bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Jadi Al-Quran itu akan datang padamu nanti pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Banyak sekali keutamaan Al-Quran. Orang yang cinta Quran, pasti cinta Allah dan Rasul. Siapa ya? Nabi pernah mengatakan, tahukah kamu siapa keluarga Allah di dunia ini? Sahabat ada yang tahu. Keluarga Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang sibuk dengan Quran. Allah katakan, orang yang sibuk dengan Quran lupa berdoa, Allah berikan melebihi daripada yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Artinya orang-orang yang beramal lain, dia sudah beramal sibuk dengan amalnya masing-masing, yang duha sibuk dengan duha, yang sedekah sibuk dengan sedekah, yang memimpin dengan yatim sibuk dengan yatim, semuanya sibuk mereka. Satu lagi yang sibuk dengan Quran, maka Allah berikan kepada mereka ini melebihi. Jadi kita memperbesar timbang kita, jangan nanti ringan timbang kita. Jadi wa amma man khafat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Kita menghindar di sini. Kalau ringan timbang kita masuknya ke hawiyah. Nah, dalam tafsir saya lihat terjun. Hawiyah ini jurang yang paling dalam yang tidak terbatas, unlimited jurang. Jurang yang sangat dalam sekali. Jadi kita menghindar dari sini. Jadi kalau ada ayat-ayat, ini ayat 2, Pak. Semua ayat 2. Dari depan kita cuma 2 pilihan, pilihan baik, pilihan buruk. Pilihan bahagia, pilihan sengsara. Pilihan patuh atau ingkar. Hanya 2 pilihan. Dan semua punya konsekuensi. Ya, ini jelas lagi Allah katakan. Kalau ringan timbangannya, tempatnya di hawiyah. Nah, kemudian, wama adraka mahiyah. Apa itu hawiyah? Ini nama ya. Apa itu hawiyah? Yaitu narun hamiyah. Api yang berkobar-kobar. Api yang menyala. Api yang panas. Nah, hawiyah itu kata hamiyah, panas, sangat panas. Berapa derajat Celcius? Nggak usah ditanya, Pak. Berapa derajat Celcius? Nggak usah ditanya. Bapak tahannya di dunia ini api berapa derajat? Api kecil, api kompor, api apa yang Bapak kita tahan di sini? Ada yang tahan, Pak, api. Bahkan puntung rokok pun kita nggak tahan. Kalau kita didekatkan ke kulit, kita nggak tahan. Ini sangat panas sekali. Tahan kita? Enggak, Pak. Enggak tahan. Jadi kalau bicara neraka dan surga, kita mungkin nggak usah memperdalam berapa derajatnya, berapa panasnya, berapa dalamnya, berapa itunya. Yang penting kita adalah fokusnya bagaimana menghindar dari neraka. Dan bagaimana bisa sampai cepat ke surga. Itu yang kita bahas. Amal apa, ibadah apa, kegiatan apa, bagaimana cara mendapatkan surga. Tanpa hisab. Jangan kamu neraka, Pak. Masuk surga dihisab aja berat juga, Pak. Berat dihisab. Dipretelin satu persatu. Ditanya satu persatu. Nggak berat, Pak. Bapak masuk ke bandara, ditanya boarding pass. Ditanya sertifikat. Tanya ini, tanya itu. Periksa barang semuanya. Masuk juga, tapi lama. Lebih bagus kita masuk lewat VVIP. Kenapa? Ada jalurnya. Masuk VVIP kita. Very, very important person. Nah, masuklah situ kita. Masuk dari situ enggak ditanya, enggak diperiksa, dijemput. Nah, itu Pak. Apa istilahnya itu? Atakwir nanti. Surga jemput kita nanti semuanya. Nah, jadi kita apa? Bertumpu kepada amal. Yang bapak-bapak yang kaya, hartanya jadikanlah sebagai pembawa bapak ke surga nanti. Bapak-bapak yang sehat badan, yang kuat badannya, berikanlah tenaga itu, entah itu gotong royong membangun masjid, apakah membantu orang-orang yang lemah, dan silakan. Bapak yang punya ilmu, ajarkan ilmu kepada orang lain. Bapak yang apa lagi? Ya itulah. Yang berkuasa, buatlah kebijakan-kebijakan yang betul-betul menegakkan kalimat Allah. Jangan kebijakan kita sebaliknya.
justru memadamkan nurullah. Nah, Allah akan murka kepada kita. Jadi kita pilihan kita, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka kehidupannya bahagia. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya di hawiyah. Yang apa itu hawiyah? Api yang sangat panas sekali. Api yang di dunia aja kita nggak tahan, Pak. Apalagi api di sana nanti. Bapak-bapak ibu sekalian, saya mengajak di sini, henti-hentinya saya mengajak, dan saya mengajak diri saya sendiri dulu, saya mengajak keluarga saya, mengajak bapak-bapak semua itu, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, agar apa? Berat timbang kita. Kita tidak terjebak dalam perdebatan, oh kalau timbangnya sedikit aja berat yang berat kebaikan, walaupun berat juga kejelekannya, asal ada selisihnya, kita langsung masuk surga. Ada yang mengatakan, kalau misalnya ada timbang kejelekan, ada timbang kebaikan, walaupun berat kebaikan, yang kejelekan dimasukkan dulu, dibakar dulu. Apapun keduanya berat. Nah, jadi kita gimana berusaha semaksimum aja, maksimumkan kebaikan kita. Apa yang bisa Bapak lakukan sebagai pegawai kantor? Jadilah teladan di kantor sesuai dengan syariat Allah. Yang ibu Bapak sekarang jadi guru, jadikanlah guru yang baik. Saya pesan kepada teman-teman saya, kalau saya jadi guru, guru matematik, usahakan di akhir-akhir pelajaran masih sedikit dari Allah. Jangan hanya materi di dunia aja yang diajarin, pas di akhir materi, entah itu matematik, kaitkan dengan ilmu Allah, entah itu biologi, kaitkan dengan Al-Quran, entah itu fisika, kaitkan dengan ayat-ayat tertentu. Yang kerja kantor, siapa di kantor sekarang, arahkan teman-teman berbuat baik. Ajarin teman-teman yang belum tahu tentang Quran, misal Bu Gesti, ada teman-teman di kantor, ajarin mereka. Tawarkan mereka belajar Quran, ajarkan mereka, buktikan itu menumpuk harta, menumpuk kebaikan namanya itu. Kalau kita ajarkan orang, ini kunci, Pak. Kita ajarkan orang, dia amalkannya. Setiap dia ngamalkan kita dapat, Pak. Kan bertumpuk nanti gitu. Rahasia Pak, ini rahasia Pak, diam-diam Pak, jangan banyak. Jangan dikasih orang lain. Saya ngajarin Pak Joko ngajarin lagi. Sepanjang Pak Joko nulis Al-Quran, saya tidur dapat Pak. Pak Tasmudin oret-oret kata kerja di rumah. Pak Tasmudin ya, itu saya dapat Pak. Bu Ilianis akar katanya apa ini di rumah ya. Saya lagi tidur, saya lagi jalan dapat pahala Pak. Nah, berapa orang yang seperti itu sekarang di Al-Sani Pak? Banyak. Oh, 300 orang, 500 orang dapat kita Pak. Nah, saya dapat. Yang ngajarin saya Pak, anak saya dapat juga dia. Nah, jadi multi level pahala. Bapak ajarkan juga ke orang nanti. Ibu Gesti ngajak temannya 2 orang. Nah, sepanjang temannya 2 orang tuh belajar Quran, Bu Gesti dapat. Walaupun sedang tidur, sedang main, dapat. Nah, orang itu dapat, karena Bu Gesti dapat bisa, saya juga dapat. Multi level marketing. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, besok insya Allah doakan ya kami dengan Pak Joko ada peserta guru ikut. Nanti setiap peserta guru datang, Pak Joko dapat. Kita akan menumpuk amal kebaikan ya. Cara menumpuk amal kebaikan dengan multi level marketing. Jangan dengan sendiri aja. Kalau kita sendiri aja, ya betapa banyak apa yang bisa kita lakukan sendirian, nggak banyak Pak. Tapi kalau kita ngajak orang lain, waduh luar biasa beratnya, luar biasa. Bapak tadi kemarin ada misalnya Pak Proca ikut di kita, dia ajak lagi satu kampung. Setiap pesertanya yang diajak itu ikut Pak Proca dapat. Nah, jadi walaupun Proca lagi tidur, lagi duduk, lagi santai, karena yang lainnya belajar dapat. Jadi begitulah Allah memberikan kebaikan. Barang siapa yang mengajak orang berkebaikan, maka orang yang diajak itu mendapat pahala, dan orang yang mengajak mendapat pahala seberat pahala orang yang diajak tanpa mengurangi orang itu. Luar biasa kan? Multi level pahala. Pak Tasmudin ngajak keluarga, ajak semua mereka. Maka Pak Tasmudin mendapat pahala dari pahala orang sebanyak orang itu tanpa mengurangi orang itu. Allah royal. Allah royal, sangat royal pahala. Kalau kita nggak mendapat pahala, rugi kita. Kalau ini kan tempat kita keluaringan Bang. Masa orang berbagi-bagi bonus, kita nggak ikut. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, ada orang di depan rumah Bapak. Orangnya baik sekali. Setiap Bapak ke rumahnya, setiap tamu yang datang ke sana, makan gratis. Habis makan dikasih uang pulang. Habis makan kasih uang pulang, kasih besek.
Tiap hari begitu, siapa datang? Dan nggak pernah berhenti. Bapak tetangganya nggak datang ke sana, nggak lihat dia, nggak dikasih. Nah, bapak kata kau dulu itu tetangga saja apa nggak mau saya nggak, bapaknya nggak datang. Sementara tetangga itu bagi-bagi semuanya, bagi beras, bagi duit, bagi-bagi semuanya. Bapak nggak datang ke sana, bapak bilang tetangga saya pelit, cuma orang luar aja. Ya bapak yang nggak datang. Allah bagi-bagi bonus, bagi-bagi bonus, banyak bonus. Dengan Quran ini bonusnya, ini begini ngajak orang ini bonus semuanya banyak. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang bahagia nanti di yaumil qiyamah. Bapak sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita, menyemangati kita dalam beramal. Supaya apa nanti sekali lagi, hidup di dunia hanya sementara. Hidup di dunia hanya sementara. Sabar, hidup di dunia ini nggak lama. Nggak lama. Kita adalah inna lillahi. Inna lillahi, kita hormati aja Pak. Kita pernyataan. Inna lillahi, dan sesungguhnya kami untuk Allah. Dari kami dari Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami akan kepadanya rajiun, kembali. Kita nggak ada tempat kembali kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. Apa bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruang ini tidak akan mati. Tidak akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali. Semua kita tidak akan ada yang tercecer. Beda manusia, Pak. Manusia kalau memindahkan satu tempat dari barat ke satu tempat lain, ada yang tercecer. Allah enggak memindahkan manusia yang pernah hidup di bumi, pindah ke yang hisab, pindah kepada masyar, tidak satu pun yang tercecer. Tidak satu pun yang terselip. Nanti hari kiamat, tiba-tiba Pak Tasmudin nggak masuk, nggak ada dalam daftar, nggak ada. Masuk daftar. Cuma 2 daftar. Daftar beruntung, daftar rugi. Nah, tentu kita memilih daftar yang beruntung ya. Caranya gimana? Ya ini lagi, cara lagi. Caranya adalah memperbanyak kebaikan, memperberat timbangan kebaikan. Jangan ada lagi kita memperberat timbang kejelekan. Jangan ada. Kita berjanji semuanya yang ada di Zoom ini berusaha semaksimum mungkin ke depan tidak ada timbangan kejelekan. Timbangan dosa nggak ada lagi. Kita nggak akan ada lagi mencuri, kita tidak akan lagi ada berzina, kita tidak akan lagi mengumpat, tidak akan ada lagi berantem, tidak ada lagi. Yang ada hanya kebaikan. Kalau ada salah kita cepat tobat. Ya manusia ya nggak mungkin luput dari dosa dan khilaf. Begitu kita khilaf, kita tahu salah, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Udah selesai. Ke depan kita buat baik lagi. Nah, itu yang ada di kepala kita. Baik, perbuatan baik, perbuatan baik, amal baik, amal baik. Tidak ada agenda kita hal-hal yang jelek. Berjudi udah nggak ada lagi, joget-jogetan udah nggak ada lagi, buka aurat udah nggak ada, apalagi minum khamar, no way, ngerokok tinggalkan, lagi. Ke depan ngaji, oke. Tahajud, oke. Salat duha, oke. Baca Quran, oke. Taklim, oke. Udah. Itu aja agenda kita. Udah nggak ada agenda-agenda kita yang negatif. Supaya nanti tumpukan kita berat dia amal kebaikan kita. Supaya apa nanti? Fahuwa fi aisyati radiyah. Tempat kita bahagia hidup. Waduh, bahagia sekali Pak. Bahagia jangka panjang. Unlimited time. Tidak ada batas waktu. Demikian. Lebih kurang mohon maaf, dan sekali lagi ada hal-hal yang salah datang dari saya mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.